Nah, tolong perhatikan, karena banyak orang yang tidak kenal tata cara berjamaah. Nah, cuma Ustaz Marwan dulu yang antum jadi imam. Ustaz Marwan jadi imam. Jadi datang. Kan nanya berjamaahnya berdua dulu. Nah, di mana Abdul Yudi tadi? Di mana Abdulnya? Di sini. Nah yang Abdul agak nampak dari imam. Jelas? Ada orang yang tidak paham di sini. Mundur lagi. Kurang Abdul. Jelas? Yang Abdul dia harus masuk maju terus. Sampai dari imam. Kemudian kau datang. Karena naikannya berdua baru. Aku datang di mana posisinya? Kita kebanyakan di sini, betul tak? Boleh kita di sini. Kita kalau datang harus berada di sebelah kiri. Jelas? Dan sejajar dengan Yudi. Jelas lama? Paham tak? Sejajar dengan Yudi. Kau takbir. Allahu Akbar. Aku tepuk Yudi. Ngerti tak? Artinya isyarat mundur. Nah, kau tepuk Yudi, mundur dia. Nah, tak tahu, kan dua kali gerak, Nah, terus kelak bergeraknya. Coba caranya. Dan mundur, perhatikan. Nah, yang kasus yang dia ngerti, lihat dekat mundur Yusuf. Nah, setelah Allahu Akbar. Dek mundur lah dia. Tepuk imam, dek mundur lah. Macam mana nih Pak Ustaz? Boleh dek mundur lah imam? Boleh. Allahu Akbar. Kajian kita pada malam hari ini syurutu sihhatis shalah. Syarat syurutu sihhatil jamaati. Syarat sah salat berjamaah. Apakah ini di masjid atau di luar masjid? Di luar masjidnya umpamanya di rumah, di pasar, di gedung yang lain, itu maksud di luar masjid. Syarat berjamaah kita itu sah apabila memenuhi syarat-syarat yang disebut di dalam kitab ini. Artinya apa? Bila mana kita sholat berjamaah, sementara syarat-syarat yang tersebut di sini tidak terpenuhi, sholat jamaah kita itu jangankan dapat pahala, sah pun tidak. Arti sholat kita tidak sah, berjamaahnya tidak sah. Walaupun sholat kita itu tidak batal, artinya mensolat dikatakan batalnya deh, misalnya kan, tapi tidak sah berjamaah. Apalagi tidak sah berjamaah plus batal oleh sholat. Nah ini lebih parah lagi. Makanya kita harus belajar. Yang pertama, alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil mauqifi. Yang pertama, bahwa tidak boleh mendahului makmum atas imam ketika ketika berdirinya. Artinya apa? Jika itu berdiri, maka posisi kita itu harus membelakangi tumit imam. Arti tumit kita tidak boleh sejajar dengan tumit imam. Kalau sejajar dengan tumit imam, apalagi mendahului dari tumit imam,
tidak sah sholat berjamaah kita. Yang kalau imamnya duduk, ukurannya tidak mendahului pantat imam. Kalau duduk kita lebih maju dari imam, tidak sah. Misal sama-sama duduk nih berjamaah kan, imam duduk, makmum duduk, nah, begitu. Kalau imamnya baring, mendiri orang cari imam lain enggak no? Tapi memang lah didagi imam adalah. Imamnya baring, kan baringnya ada dua, ada yang miring, ada juga yang telentang. Kalau imamnya miring, tidak boleh kita mendahului jambah imam. Apa sisi sebelah imam? Tidak boleh. Hati diri nak belakang imam. Ya posisi. Jika dia telentang, tidak boleh kepala kita lebih maju dari kepala imam. Sama-sama telentang berjamaah di masjid. Bini tadi telentang, laki telentang, dek kita jamaah dek. Mimbang diakui orang macamnya. Benar dah? Sakit gigi, jangankan jamaah sembahyang gede, namana nang rajin. Jadi kesimpulannya, intinya tidak boleh makmum itu mendahului tumit daripada imam. Walaupun 10 cm, tidak boleh. Tidak boleh kita mendahului imam. Nah, bagaimana afdolnya kita berjamaah jika sendirian? Imam sendiri, kita sendiri. Nih kira-kira kalau jamaahnya hanya berdua, kan? Di mana posisi yang paling afdol? Makmum itu harus berada di sebelah kanan dan jaraknya tidak laki-laki tidak jauh dari imam. Itu yang afdol. Kemarin kan hadir praktek loh. Hadir lah. Kalau datang jamaah berikutnya, dia harus berada di sebelah kiri. Tidak boleh berada di belakang. Itu tidak boleh. Harus berada di sebelah kiri. Setelah takbir, maka dua, boleh makmum mundur atau boleh imam yang maju. Kalau imam yang maju, berarti makmum hanya tinggal merapat. Tapi kalau makmum yang mundur dulu sekitar 2 kali gerang. Nah, habis itu baru imam tetap di situ. Tunggu lagi sekitar, jangan langsung walat, mendempetkan, baru boleh berjamaah. Kira-kira paham deh kalau dia buat aneh? Paham apa dia paham dia? Senang kau dengar. Lah udah nih. Nah sudah begini ya. Tapi di antara keduanya yang mana yang afdal? Imamkah yang maju atau makmumkah yang mundur? Yang afdal makmum yang mundur. Yang paling afdal makmum yang mundur. Ayo kita berangkat praktek. Ana Ustadz Marwan. Ana sama siapa belakang? Ustaz Yudi. Ustaz siapa? Ustaz Yudi. Nek tolong perhatikan karena banyak orang yang tidak kenal tata cara berjamaah. Nek cuma Ustaz Marwan dulu yang antum jadi imam. Ustaz Marwan jadi imam. Yudi datang. Kan nanya berjamaahnya berdua dulu. Nah, di mana afdol Yudi tadi? Di mana afdolnya? Di sini. Nah yang afdol agak nampak dari imam. Jelas? Ada orang yang tidak paham di sini mundurin dia, kurang afdol. Jelas? Yang afdol dia harus masuk maju terus. Sampai dari imam. Kemudian kau datang. Karena naikannya berdua baru. Aku datang di mana posisinya? Kita kebanyakan di sini.
Betul ya? Tidak boleh kita di sini. Kita kalau datang harus berada di sebelah kiri. Jelas? Dan sejajar dengan Yudi. Jelas sama? Paham tak? Nah, sejajar dengan Yudi. Kau takbir. Allahu Akbar. Aku tepuk Yudi. Ngerti tak? Artinya isyarat mundur. Nah, kau tepuk Yudi, mundur di. Nah, satu, kan 2 kali gerak ya. Nah, terus kelak bergerak nih. Coba caranya. Dan mundur, perhatikan. Mundur, jangan sekali-kali kakinya diangkat. Digeser. Karena kalau diangkat, nah, itu jadi hitungan 2 sudah. Berarti naik kita kalau ditarik, dia jadi batal. Dia mungkin kita naik. Kata kawan begai, iya semayangnya meneo. Jadi maka jadi geser. Gesernya bagaimana? Nah Yudi, cara geser perhatikan. Satu, nah kan? 2. Ya cara geser. Tapi jangan ditongkan maksud gue ya. Lah, satu, ya, 2. Bukan. Masukkan ya. Nih praktek baik. Satu, 2. Berarti kan berdua ditong ya. Nah, Yudi mundur. Sama. 2. Apakah langsung menyatu? Tunggu dulu. Karena kita lah 2 langkah. Kalau kita langsung bergerak jadi 3 langkah. Ngerti tidak masalah? Kita tunggu dulu sebentar. Tunggu sebentar. Sekedar subhanallah. Ya sekedar. Tunggu sebentar, baru kita, jelas kan? Yudi pun kesini, ngerti? Itu caranya. Kebanyakan orang ketika dia mundur langsung naik, akhirnya jadi batal. Kenapa? 3 kali gerak berturut-turut. Tunggu dulu, baru pindah. Paham? Mualaf. Oh, nyadit dia boleh, mualaf itu tidak boleh. Mualaf itu arti berturut-turut itu tidak boleh. Kalau 3 kali bergerak berturut-turut, batal sholatnya. Jelas? Nah, cara mundur. Nah, kemudian contoh praktek yang kedua ini. Aku takbir, Allahu Akbar. Yudi dia mundur-mundur. Kau tepuk nih, dia mundur. Lah Yudi dia. Kemana nih? Imam boleh kau tepuk. Berarti maju. Dah maju Ustaz. Lah maju. Yalah lagi lambat kali lambat. Agak panjang man. Agak lebar. Kan? Kami tinggal menggeser. Jelas ya? Nah, nih yang kasus yang dia ngerti. Nih, dekat mundur Ustaz. Nah, setelah Allahu Akbar, dia mundur lagi dia. Tepuk imam, dia mundur lagi. Macam mana nih Ustaz? Boleh dia mundur dah imam? Boleh. Tetap pergi sama anak-anak. Paham? Intinya jangan di sini. Intinya jangan di sini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Pak Ustaz, gimana kalau di pojok macam itu? Kan mau dikocak sudah kanan dinding. Apapun di luar, udah lah kan? Kalau di pojok seperti itu, nah ini di mana? Apakah kau harus berada di sebelah kiri, Yudi, atau di belakang? Kalau ini di belakang. Kebanyakan kita yang paling parah, asal datang, sak, sini. Allahu Akbar. Benar tak? Yudi bingung, ngapain pecah sepak kiri ini? Benar kan? Nah ini apa tak ke kanan gede-gede. Atau kawan 3 sini. No. Kata imam nak mana ni kacau ni. Ini kalau dia ngerti seperti itu. Kira-kira paham? Jelas? Alhamdulillah. Jalan ya. Takbiratul ihram dulu baru nepuk. Itu yang perintahkan. Takbir dulu baru nepuk. Jangan tepuk dulu baru takbir. Takbir Allahu Akbar.
Jeung nuai ge, jeung gep naik dia kan aya. Nah ya bayi maksudnya. Nah, arti beri isyarat mundur. Oh, jangan kayaknya salah ya. Hah? Oh kanan, pasti kanan. Kalau disunahkan tetap kanan. Nah, tapi maju macam mana? Harus digeser juga. Seperti gesernya agak jauh. Hah? Kanan. Cuma kan namanya praktek. Cuma yang penting tetap sunahnya kanan. Tak tahu nanti cara geser ya? Nah, begitu Jangan diangkat. Diutamakan yang makmum dulu yang ini. Itu yang diutamakan, makmum harus mundur daripada imam maju. Itu yang diutamakan dulu, ya. Hal mede praktek nane mungkin bingung dari tadi. Imam praktek nade bingung kan? Nah, terus syarat yang pertama. Syarat yang kedua, agar sholat kita itu sah berjamaah, ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Nah, sebelum kita menjelaskan kedua ini, ada kasus yang terjadi, orang datang, jamaahnya di saf pertama atau saf kedua full, sementara dia datang sendiri. Ngerti? Boleh dek dia usolli fardhul maghribi, surang semayang, makruh. Tidak dapat pahala jamaah. Sungguh sah sholatnya, tapi pahala jamaah dia dapat. Macam mana caranya? Pertama, dia ada berapa syaratnya? Itu dijelaskan oleh para ulama, ada 5 syarat. Yang pertama, yang ditarik itu orangnya hurran, merdeka. Yang kedua, bilangan saf itu lebih daripada 3 orang. Lebih daripada 2 orang, bukan 3 orang. Lebih dari 2 orang. Ketiga, dia bersangka kuat, yang ditarik itu mengerti. Keempat, menarik itu di saat berdiri. Kelima, menarik itu setelah takbiratul ihram. Kalau bahasa Arabnya suhbun, artinya menarik orang belakang depan untuk ikut berjamaah dengan kita. Nek, mau dipraktek lah. Praktek juga. Nah, nek banyak nek. Ya. Amang tak izin. Amang nasi itu mana sih? Ya mana sih? Amang apa? Amang. Ya. Ya, praktek kan? Banyak hal. Mungkin ikutnya macam praktek. Nah, Ustaz Marwan imam. Ustaz Marwan imam. Nah ya. Ya, diri nasi kok. Nah, ini cara nariknya. Kemudian kau datang. Ini umpama ada safnya banyak. Ini kan full. Ini umpama. Cuma ini kan sebagai praktik bagi. Ini full. Artinya ini Ustaz Marwan. Kau datang. Kau yakin sikap kita pasti sini nak sorry. Allahu Akbar. Benar tak? Sebenarnya bukan begitu. Pertama kita tarik. Mereka ini laki-laki, melihat dimana mungkin kan? Udah kita tariknya waktu berdiri. Yang kita tariknya juga orang putih. Menurutnya putihnya mereka. Kita caranya takbir rukun takbir Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar, bisa pun narik judi, nah karena pun narik judi. Suruh mundur judi nih, maksudnya.
Ngerti enggak? Nya boleh nih kunarek misalnya atau ditepuk baik. Jangan ditarik lah. Nah, ditarik silakan atau ditepuk, Yudi mundur. Yudi mundur sama Kiko. Ngerti enggak? Yang nih merapat. Ngerti? Itu caranya. Nah, mana Pak Ustaz menurut yang ngerti? Nah, kita mulai kesalahan ngerti dulu. Lah, coba contoh. Yudi sini. Lah, Allah Akbar. Kau tarik Yudi berkeras. Yang punah lewat. Apa sebenarnya? Ujungnya mulai ini kenapa ya? Saya kasih masalah ya. Ini kalau orang ngerti. Ini tujuan apa? Kalau kita belajar, kalau ada orang, tapi syaratnya takbir dulu. Allahu Akbar. Nanti tepuk orang bismillah kanan yang segar. Boleh kanan kita. Menepuk ke jauh mungkin akan enggak? Ya harus kita. Tapi dengan sekali gerak. Nah ya Pak ya, paham? Jelas tak? Dia berarti surah yang diharap. Nah mana guru dari berpada ini dia betul yang di belakangnya. Walau ketarik pun mana? Apa termasuk oleh surah? Nah kalau daripada mereka yang penting ada yang jadi batal, biarlah kita surah. Ini namanya sudah kembali ke darurat. Nah ini yang lebih parah lagi, mundur ke kanan, kopak tepuk mundur. Atau maju. Nah, oleh surah. Ya, nang bekelahi nang sari dia. Ngobuli Tak paham, ah? Dengan praktek begini kan kita akhirnya jadi paham. Itu bila sholat berjamaah kalau full. Fujok to full. Itu masalahnya. Ujung bertengkar. Jadi cari kira-kira orang, usahakan di tengah dulu. Tapi kita melihat dulu, mana yang ahli, mana yang ngerti. Ya makanya dia ngerti, kelaknya noleh, bejagur. Itu masalahnya. Ya kan kata beliau tadi, ayyazunna muwafaqatal majrur. Dia mengira bisa mensesuai orang yang ditarik. Ngerti tidak maksud? Mengerti orang yang ditarik itu. Paham. Menjadi ngerti, percuma. Akhir sholatnya jadi batal. Kita pun tetap dek bisa berjamaah. Nah ya akibatkan. Betul ya? Nah kalau no. Nah kedua ulit lah. Harus mengetahui makmum akan perpindahan imam. Nah, biru yatin bisa dengan melihat langsung, au sama'i muballaghin, atau mendengar suara nyaring. Muballigh itu muballighin, kan muballighin, mendengarkan suara muballigh. Muballigh ini suara yang mengikuti suara imam. Tapi ini dengan catatan masjidnya besar. Menggek masjid kita sembahyang 2 baris. Allah ngapa yang ya. Dia perlu muballigh dah. Ini maksud masjidnya kayak Masjidil Haram, Mekah jamaah banyak. Istiqlal. Bukan Istiqlal kita Gandaria kan? Istiqlal Jakarta. Mendiri 3 baris jamaah masjid. Diri nak kuat muat ke orang ketabe ke diri tengong kita orang emang ya mulai ulah. Paham kan? Jadi dia harus tahu melihat gerakan imam itu wajib, atau dia mendengar suara imam atau suara orang yang di belakang imam paling tidak. Paham kan? Jadi kalau umpamanya dua lantai, jadi contohnya 2 lantai. Di lantai atasnya tertutup. Dia tidak bisa melihat ke bawah. Misal sampai naik lantai karena sampai naik. Nih imam, kan dia kelihatan ke imam. Dan suara imamnya pun dek pati jelas ke atas no. Maka bolehkah berjamaah? Itu dek boleh. Tapi kalau misalnya pacak ngelihat ataupun suaranya terdengar, dia jadi masalah. Tapi dengan catatan ada tangga yang menghubungkan ke dalam masjid. Ingat Tapi kata jangan tangga itu di luar masjid.
Di dalam masjid, maksudnya di sekitar teras masjid. Lamuan masjid tingkat tangganya di luar no. Nah, itu tidak boleh. Kan ada kadang-kadang kasus yang terjadi nak ya, ngambil hemat tanah kena masjid itu besar, tangganya di luar masjid, bukan di dalam teras, bukan. Nah, itu sholat berjamaah yang di atas itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada alat penghubung, atau ada alat penghubung tapi in'itob, dia harus berputar. Maka disitulah ulama mengatakan tidak sah. Insya Allah kita akan jelaskan di sini lah, adalah gambaran-gambaran seperti itu. Insya Allah adalah. Kalau di kitabnya ditulis seperti ini ya, gambar. Nah, ada kayak bentuk-bentuk nah ya kan. Ini supaya kita sholat jamaah kita sah. Insya Allah lah akan dibahas. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ayyan wiyal ma'mum al-qudwata awil jama'ata awil ma'mumiyata. Falau taba'a imamahu bila niyatin fir ruknin wa tala intizaruhu batalat sholatuhu. Dijelaskan di dalam kitab ini syarat yang ketiga adalah berniat makmum akan mengikut imam. Jadi niat kita makmumnya wajib, ingat tapi dengan 3 niat. Pertama, boleh niat ini pilihan sahajaku sembahyang fardu maghrib mengikut imam, boleh. Yang kedua, sahajaku sembahyang fardu maghrib berjamaah, boleh. Yang ketiga, sahajaku sembahyang fardu maghrib menjadi makmum, boleh. Jadi 3 ini boleh kedua ya. Sahajaku sembahyang fardu maghrib makmum, boleh. Arti makmum itu kan artinya ikut imam lah. Nah, jadi jangan jadi perbantahan ini berdebat, dek jadi boy niat ngikut imam, yang benar ngikut jadi makmumnya kegali-gali benar. Nah, nak ngikut imam benar, qudwah bahasa Arabnya. Nak berjamaah niat sahajaku sembahyang fardu maghrib berjamaah, boleh. Atau niatnya jadi makmum, boleh. Jelas? Jelas Bagaimana kalau seandainya orang itu sholat? Orang itu sholat tanpa ada niat tersebut. Dia sholat maghrib tapi tidak ada niat mengikut imam. Dide. Bagaimana sholatnya? Sah atau tidak? Apabila sholatnya itu tidak lama menunggu imam, menunggu orang berjamaah, ini contoh macam ini. Kan sembahyang maghrib umpamanya, kita niat berjamaah kena dek kawa ke imam ya. Atau kita muparokah kena bacaan imam dek benar. Misalnya, kita muparokah, kita itu bacaan kita, Fatihah kita, boleh dek menunggu imam. Tidak, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Soalnya kita tidak berjamaah. Jelas? Imam baca ayat, kita baca ayat, kita baca ayat. Lah jangan imam baca sabihis, kita baca kita kul huwallah. Akhir lama nunggu imam lo ruku kita nunggu selesai imam ruku, jadi batal sembahyang kita. Imam lama sujud kita dek lama sujud nunggu imam tadi. Kalau niat seperti itu jadi batal kalau sholatnya. Kira-kira ngerti? Nah, tapi kalau umpamanya barengan, rukunya sama, sujudnya sama, waktunya sama, dia terlalu lama, sah sholat kita, cuma tetap tidak dapat pahala berjamaah. Jelas kira-kira? Jadi misal kalau terjadi, nah, mengenai tentang niat jadi makmum tadi ataupun mengikut imam atau berjamaah, hukumnya apa tadi? Wajib.
perlu digarisbawahi, wajibnya niat ini tidak mesti di takbiratul ihram. Tidak mesti di takbiratul ihram. Boleh niat berjamaah ini kita letakkan setelah takbiratul ihram boleh. Ngerti? Kok contoh macam ni. Allahu Akbar. Niatnya sahajaku sembahyang fardu maghrib ya. Lupa niat jadi mengikut imam lupa. Udah ya kita niat sahajaku ngikut imam. Boleh seperti itu. Tidak mesti harus di takbiratul ihram. Cuma mengenai pahala jelas berkurang dibanding kita di waktu takbiratul ihram. Terkecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib meletakkan jadi makmum atau mengikut imam di takbiratul ihram. Wajibnya di situ. Kalau di luar takbiratul ihram tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa hal Pak Ustaz? Karena sholat Jumat wajib berjamaah. Wajib berjamaah dalam satu rakaat. Merokaan kedua kita niat muparokah, dia jadi masalah lagi dah. Tapi wajib berjamaah dalam satu rakaat minimalnya. Paham? Jelas? Nah, kalau baca terusnya, nah ya. Nah, mana Pak Ustaz selama naiko di takbiratul ihram itu yang paling bagus. Sahajaku sembahyang fardu maghrib, sahajaku sembahyang fardu maghrib berjamaah, itu yang paling bagus. Nah, kemudian bagaimana imam? Nah, bagaimana imam? Wajib deh imam itu berniat berjamaah. Tidak wajib. Arti apa maksud di sini? Kita berjamaah dengan imam dan imam tidak meletakkan niat berjamaah. Sahkah sholat jamaah kita? Sah. Kan imam dia niat jadi imam Pak Ustaz. Atau tidak ada niat berjamaah. Macam mana nih? Tetap sah sholat kita. Imam dapat pahala. Oh, deklah menyadek niat. Dia dapat pahala. Cuma jamaah kita tetap sah. Nah kemudian terkecuali dalam 4 hal. Imam wajib meletakkan niat berjamaah. Pertama, sholat Jumat wajib. Kalau tidak ada niat berjamaah, tidak sah sholat Jumatnya. Jelas? Yang kedua, mengulangi sholat. Tahu mengulangi sholat? Nih pernah deh kita gawin nih. I'adah bahasa Arabnya. Mengulangi sholat. Misalnya kita tadi laudes sembahyang maghrib berjamaah ke orang, atang rombongan dudi. Ikat nak berjamaah. Oh, kami ini nak jamaah pi imam dide. Udah. Nyaulik jadi imam. Padahal tadi imam sini tadi kan. Boleh. Nama yang kedua itu i'adah. Wajib deh dia meletakkan jadi imam. Wajib. Kenapa? Karena dia sudah sholat soalnya. Jelas ya kira-kira. Nah kemudian yang ketiga, jamak takdim dalam sholat zuhur ketika hujan atau sholat maghrib ketika hujan. Misal nak neo sembahyang kita tadi ke masjid sebelum zuhur, rupanya hitam, mendung semua, hitam kelilik hitam, lah mulai nak hujan. Kata ketua masjid, kita nedek bakal lagi pacak sembahyang asar dire yuk kita jamak takdim. Ya bolehnya nak ya. Jamak sembahyang. Sekali udah sembahyang mendung ngari hilang mendung. Nak mana nih guru? Laudah lah tengapa? Paham nih seandai. Tapi ini jarang terjadi. Yang kedua bernazar. Nah bernazarnya wajib imam berniat. Pokok bernazar
Apabila kone dapat jando, nyana kalah lama rupana kawin dek dapat mendapat jodoh kone ke jando si A. Nah yanya, ko bernazar akan jadi imam di masjid selama 40 hari. Padahal ya kayak ketua, ikak jangan jadi imam ku. Ku ada nazar, kenapa? Ku dapat jando ya tadi hal. Gak aja nyakit jadi imam. Mengkual perut 40 hari jadi imam. Hukumnya wajib dan niat berjamaah atau menjadi imam wajib. Kenapa? Karena ada nazar di situ. Jelas kira-kira? Jarah. Dia kawah diri naya ada ngeleteh diri. Ada mau solusi layak lagi. Paham? Ada mau gaya layak lagi. Kemudian keempat syaratnya. Tadi ada berapa seluruh syarat tadi? 5 kan? Ayyatawafaqa nazmu salataihima. Harus sesuai susunan sholat makmum dengan imam. Maksudnya apa? Baik bilangannya, baik niatnya harus sama. Maka tidak sah orang sholat fardu di belakang imam sholat jenazah. Tidak sah ya. Imamnya semayang orang ninggal, nya semayang zuhur, sah dah. Usolli fardu zuhri jamaatan. Imam semayang jenazah. Nah mananya orang 4 takbir ngeknya nyana ada ruku, ada sujud. Paham? Dia boleh. Atau di belakang orang sembahyang gerhana. Karena kan gerhana 2 kali ruku. Benar kan? 2 kali ruku, maka tidak boleh. Tapi bagaimana kalau perbedaan sholat cuma misal imam sholat asar, makmum sholat zuhur, bolehkah? Boleh. Imamnya kodok zuhur, makmumnya sholat zuhur, boleh berjamaah. Jelas? Kenapa? Bilangan rokaatnya sama. Atau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh berjamaah. Cuma gawi seperti itu hukumnya khilaful aula, kurang sempurna, kurang baik. Itu baik. Dalam praktek itu sah, dapat dek pahala Ustaz, dapat kata ulama. Cuma hukum aja khilaful aula, kurang baik. Itu baik. Jadi jangan kita di tengah sembahyang ba'diyah maghrib datang orang dari kan di masjid orang lewat ya kan? Datang orang tepuk orang diri tadi, ya yang orang ini kan Allahu Akbar. Sebenarnya sunat tanya. Jangan nak ya. Sebenarnya sunat tanya. Jangan nak ya diri sah pokoknya. Tapi ku jadi imam niat deh Ustaz jadi imam, silakan saja ku jadi imam. Niat. Dak apa-apa dah, dapat pahala Pak Ustaz, dapat. Sah deh salatnya. Ya sah lah, men pahala dapat pasti sah. Benar tak? Dek mana dia sembahyang ibadah pahala dapat sah deh. Kan ide. Nyadari sah saya berdapat pahala. Nah, jadi sah sholatnya kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Jelas? Men maghrib ke isya macam mana Pak Ustaz? Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya. Boleh tak? Boleh. Tak apa-apa dah. Men sholat subuh, imamnya sholat subuh, makmumnya sholat zuhur. Boleh. Tapi bekunon, nanya kami bingung Ustaz. Rupa ngodok subuh. Jadinya semayang Allahu Akbar. Udah semayang zuhur ya. Yang kawan datang Allahu Akbar. Allah mahdina fiman hadahid.
nak mana nih guru nak kone kan semi zuhur. Nya imam bukunon ngodok subuh baru bangun jam 9 ngodok de zuhur. Benar kan? Nyadenya tipe-tipe ya kadang-kadang ya. Hah? Malam lah gaya-gaya diri deh kan? Yang tidur kencing setan ya cubianya. Jam zuhurnya udah zuhur ngodok subuh. Allahumma hdina biman hadait. Ustaz, kone ngangkat tangan deh. Kena kone semi zuhur soalnya. Bukan semi subuh. Ataupun niat muparokah dek. Dek perlu niat muparokah, angkatlah tangan. Dek hal dek di ngamin. Dek jadi masalah. Dek batal sholat kita dek. Jelas kira-kira? Jadi. Hah? Jarang terjadi. Imam berpikir, dek kok kayak konon, dek pergi nak konon, dek konon ala kok ketahu orang komodok subuh. Nah ya kan? Nah kalau sholat seperti itu, ada kawan kami. Waktu orang aja ba'diyah, dia sembahyangnya ba'diyah. Orang datang, kena mengiyak tadi kan? Allahu Akbar, dicuet orang. Nyana ngingal, ada apa mang teh? Langsung gak orang jamaah akhirnya ada. Batal budaknya. Oh budaknya baru belajar. Dia ngerti. Ada yang sikok ngaleh. Berjalan nih imamnya. Kenanya merasanya sebagai sunat, nya bergeser. Macam nih. Nah kan? Tepung orang. Ya. Yang makmum ikut ye. Ngasat lagi. Ngasat apaan orang ikut gua tanya. Yang gua sebenarnya sunat boleh maju bolehnya. Majulah makmum ikutnya lah. Benar enggak? Ah, udah sembahyang nih kan? Salam kiri salam kanan udah sembahyangnya tunggunya makmum. Yang apa itu ikut punya sebenarnya sunatnya dia sah ke sembahyang karena tidak belajar. Ya, seperti itu. Jelas? Dia hal dah. Hah? Kone 2 rakaat Pak Ustaz ba'diyahnya. Karena nengong orang ne sembahyang zuhur berjamaah keko, apa boleh kau tambah jadi 4? Oh dek saya tetap 2 lah. Orang ne kelaan nambah 2 rakaat. Seperti orang masbuk. Jelas? Tapi dek masbuk kan aneh. Nah, kemudian ke 5. Gali-gali ada 6 tadi ya. Kelima, tidak menyalahi makmum akan imam di dalam sunnah-sunnah fahisyah. Seperti makmum sujud sahwi, imam tidak mau. Apa? Imam sujud sahwi, makmum tidak mau, batal sholatnya. Hah? Tapi kan kami dek salah Pak Ustaz. Walaupun dek salah, tetap batal. Jadi imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Nah mana Pak Ustaz? Kone kan masbuk. Imam sujud sahwi. Apakah kau harus sujud sahwi? Tetap ikut sujud sahwi. Ingat apabila imam melakukan sunnah dan bila mana kita ketinggalan, tidak melakukan jadi batal, maka kita wajib untuk mengikut imam tersebut. Kecuali imam melakukan hal yang batal. Lah imam tengah sembahyang, tata imam berjoget. Kami nak mana Pak Ustaz? Ikut berjoget juga. Ikut nenek-nenek. Dia jadi bidar imam. Imam berjoget, nya berjoget ge. Boleh kata imam. Makmum je nak yok ge. Jadi dah. Ya diskotik kan masjid. Dia boleh. Kalau imam melakukan sesuatu yang batal, kita tidak boleh ngikut. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang seperti sujud sahwi, wajib ngikut. Contohnya pagi Jumat, imam sujud tilawah, kita tidak, maka batal sholat kita. Kita wajib ikut sujud tilawah bersama imam. Nah ini kasus. Bagaimana kalau imam tidak kunon sementara kita berkunon? Ngerti? Atau imam dek kunon, imam kuno, imam dek berkunon, kita berkunon. Kan dua nak? Tadi imam dek berkunon, kita berkunon. Yang kasus yang kedua, imam kunon, kita dek kunon. Nah mana nih?
Nah, hal seperti ini, bolehkah kita tadi imam bekunon? Kita nggak ngangkat tangan naben. Sah dek sholat kita? Sah. Kenapa? Karena ini ranah ikhtilaf. Ngerti dek? Karena ada mazhab mengatakan tidak pakai kunun. Ada mazhab mengatakan pakai kunun. Jadi misalnya imam tidak berkunun, kita itu harus berkunun atau tidak Pak Ustaz? Kita tidak usah berkunun lah. Jangan, tanya sembahyang ya. Tapi kata Pak Ustaz, menko imam dek berkunun, kita kan kalau dalam mazhab Syafi'i harus sujud sahwi. Kita dek sujud sahwi. Kenapa Pak Ustaz kita dek sujud sahwi? Karena kita ngikut imam. Jelas? Imam dek berkunun, kita dek usah berkunun. Itu yang paling bagus. Tapi boleh dek imam dek berkunun, kami paksakan diri berkunun. Sah dek Pak Ustaz? Boleh. Dek apa-apa dek. Imam dek berkunut, pinya tunggunya lama sikit. Kan ada yang nak ya? Ya tunggu lama sikit. Allah madini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallit. Bagi makmum kan? Imam baru Allahu Akbar. Ini namanya imam toleransi. Macam mana hukumnya? Kita berkunut, imam dek berkunut, dek jadi masalah. Sebaliknya, imam dek berkunut, kita dek berkunut, dek jadi masalahnya. Tapi yang terbaik adalah imam dek kunun, kita dek usah kunun. Imam tidak berkunun, kita pun ikut ngamin berkunun. Itu yang terbaik. Walaupun berbeda dalam mazhab. Nah, kasus ini pernah terjadi ketika muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Kan Imam Syafi'i ini awalnya kan mengajar di Basra, di Irak. Salah satu di antara murid beliau kan Imam Ahmad ibn Hambal, anak muridnya Imam Syafi'i. Tentunya masih banyak murid-murid yang lain. Ya kan? Seperti Al-Buwaiti dan sebagainya. Dan mereka pun mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Ada masjid pakai kunun. Yang kone berada di daerah mereka Pak Ustaz. Mereka pakai kunun. Sedangkan kone ngikut guru, ngikut ustaz. Katanya tadi kan? Macam mana tindakan kone? Mereka ngangkat tangan, mereka mengaminkan. Apakah kau tetap tangan dek usah diangkat? Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal bijak menjawab. Irfa yadaika wa amin. Kata beliau, angkat tanganmu dan ucap amin. Nah, nyaman orang beribadah berilmu. Dia perlu dia usah tegak-tegak dek tangannya. Kita ngamin tuh dia membatalkan sholat, dek. Dia membatalkan sholat. Amin, amin, amin. Dia membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita berjamaah dengan imam. Tapi kalau orang yang keras, dia seperti itu. Ya tetap pokok dia baca. Hal kami dia sependapat, dia boleh pakai kunun. Ngapa diri nak jamaah di situ? Dia sependapat. Nah, ya. Kalau kita sependapat orang berkunut, kita ada berkunut, ya jangan di situ jamaahnya. Kalau kita itu bertoleransi, bagus. Orang kunut, angkat kunut. Walaupun dalam pendapat kita tidak disunahkan kunut, hargai pendapat orang lain. Di mana ini kasus terjadi? Terjadi ini kasus Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak kunut dan beliau belajar kepada anak murid. Cepat gias aku jam mana jam lupa jam ni yang nipu nah. Jam ni yang nipu ya sudah sebentar lagi pun jelasnya sampai selesai. Imam Hanafi ingat beliau ziarah ke mazhab orang-orang ke makam Imam Hanafi dan anak muridnya rata-rata tidak pakai kunut, jelas tidak pakai kunut. Orang tahu Imam Syafi'i ini siapa? Disuruhlah Imam Syafi'i jadi imam ketika sholat subuh. Yang anak murid Imam Syafi'i tetap ngikut guru kan? Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Sholat subuhnya tidak pakai kunut. Setelah itulah selesai sholat, lah pulang, nanya anak murid, guru, kapannya guru dia pakai kunutnya? Ini orang daerah siapa nih?
Ini kita laku menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mereka orang alim, beliau orang alim. Begitu menghebat. Itunya toleransi ulama dulu. Nya kita ada tanah mana, sotek na tekang urat ler ya. Hah? Nah, yang keenam terakhir mengikuti imam. Dek boleh lambat dari imam 2 rukun panjang. Itu 2 rukun panjang. Dek boleh ketinggal ruku, dek boleh ketinggal sujud. Nah, ini insyaallah kita akan bahas minggu yang akan datang selanjutnya tentang sholat berjamaah tadi. Insyaallah. Yang keenam lah kita bahas. Al-Fatihah.